Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu kabar sukacita, damai sejahtera buat saudara-saudaraku semua dimanapun saudaraku berada. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari yang cerah ini, kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, Bapa yang terkasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, hingga kami boleh menikmati hari ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari yang indah ini, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Tuhan yang memampukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi pedoman, yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, tertulis di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63. Demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini adalah anugerah Allah yang diberikan Allah kepada kita, hingga kita boleh ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah Allah semata. Allah menciptakan kita umat manusia segambar dan serupa dengan Allah. Allah adalah patron atau pola dalam hidup kita umat manusia. Saudaraku, Tuhan Yesus yang datang ke dunia yang diutus oleh Bapanya, yaitu Allah, untuk memberikan hidup kepada manusia atau hidup yang penuh. Yang dimaksud hidup yang penuh dalam hal ini adalah hidup dengan kelahiran kembali dalam Yesus Kristus, atau hidup yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup.
yaitu hidup yang penuh pengharapan yang berasal dari Yesus Kristus yang bangkit dari kematian dan hidup. Jadi kehidupan yang diberikan Allah di dalam hidup kita, saudaraku, sejak kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjauhkan larangannya, adalah merupakan suatu kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita, Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Tentunya saudaraku, kita tidak mau lagi kompromi dengan manusia atau hidup kita yang lama yang penuh dengan kehidupan dengan kedagingan, di mana kehidupan dengan kedagingan itu sifatnya adalah semu, sementara, dan tidak kekal. Dan hal ini saudaraku, sifat kedagingan ini akan punah dan tidak akan berguna sama sekali. Karena keinginan daging sangat berlawanan dengan keinginan roh. Demikian sebaliknya, yang mana keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang hal ini tidak segampang bagaimana kita membicarakannya. Ketika hal itu kita lakukan, selagi kita hidup di dalam dunia yang fana ini, sifat kedagingan itu akan melekat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sifat kedagingan kita akan lenyap. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Roh Kudus pastilah akan memampukan kita dengan pola hidup yang mau dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang tetap di dalam kehidupan kita. Kita tetap menjalin relasi yang baik kepada Tuhan dengan tetap setia berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa syafaat kita. Dan kita membangun relasi atau hubungan yang erat kepada Tuhan dengan kita rajin membaca setiap hari firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pastilah kita mampu melepaskan kedagingan yang sama sekali tidak berguna di dalam kehidupan kita, dan itu akan punah karena roh yang hidup di dalam kita setelah kita dilahirkan menjadi lahir baru atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mintalah pimpinan akan Roh Kudus, agar Roh Kudus mengajar kita dalam segala hal kebenaran tentang Allah, kebenaran akan firman Allah, dan agar kita mampu menjalani hidup yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hidup yang kekal dan abadi bersama Bapa di sorga
ketika Allah menjemput kita ke rumahnya, dan kita akan menjadi anak-anak Allah yang selalu setia kepadanya. Makanya kita mempunyai dan kita memiliki kehidupan yang kekal atas pimpinan daripada Roh Kudus, Roh yang telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kedagingan kami memang sangat lemah. Di dalam dunia yang fana ini, kami tidak pungkiri banyak macam, banyak cara si iblis menggoda kami Tuhan, supaya kami mendahulukan kedagingan kami, kenikmatan sesaat, kenikmatan sementara, kenikmatan semu. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menyatakan bahwa kami adalah anak Allah, menjadikan Engkau juru selamat kami yang hidup, dan meletakkan segala kelemahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami, supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Mampukan kami Tuhan, pelihara hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan pada saat apapun keadaan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami memohon kepada Engkau ya Allah. Engkau juga pelihara kehidupan daripada hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam visi dan misi mereka Tuhan, untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan, di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memelihara kehidupan dari hamba-hamba-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Pelihara hidup kami Tuhan. Mampukan kami di dalam setiap kegiatan kami, supaya kami melakukan apa yang Engkau kehendak dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Wah, Dak, tiket pesawat ke Bangkok bulan Juni only 1,5 juta PP. Terus ya? Iya, tiket ke Bun. Apa Bun? Lupain untuk ke Bangkok bulan Juni. Emang kenapa? Emang lupa, kita kan ada pembukaan drama musikal di gereja bulan Juni juga. Oh iya? Iya, ada ya? Iya, ada drama, ada paduan suara. Terus bintangnya itu anak sekolah minggu, anak remaja, muda-mudi. Jadi wajib kita support. Kalau ke Bangkok, ya udah, bisa jadi ke Bangkok. Kita nonton konser aja. Batalin dulu Bangkoknya, kita nonton konser. Konser. Horas Amang Inang
Mari kita dukung acara drama musikal anak-anak kita yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024 di Gereja Kita Tercinta HKBP Pejuang. Tiket dapat dipesan melalui panitia acara atau menghubungi si dua link masing-masing. Jangan lupa beli tiket